Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Isabella Kesinaga dari kelas manajemen bisnis 3C akan membahas tentang measuring a nation income atau disebut juga sebagai mengukur pendapatan negara. Sebagian besar pengalaman akan dibentuk oleh kondisi ekonomi yang berlaku. Meningkat dari $200 pada tahun 2010 menjadi $600 pada tahun 2011, kemudian $1.200.000, kemudian menjadi $1.200.000 pada tahun 2012. Sebagian dari kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan jumlah hotdog dan hamburger, dan sebagian disebabkan oleh kenaikan harga hotdog dan hamburger. Untuk mendapatkan ukuran jumlah yang diproduksi yang tidak terpengaruh oleh perubahan harga, kami menggunakan PD Beryl, yang merupakan produksi barang dan jasa yang dinilai dari PD Beryl. Harga dengan konstan. Kami menghitung PD Beryl dengan terlebih dahulu menetapkan 1 tahun sebagai tahun dasar, kemudian menggunakan harga hotdog dan hamburger pada tahun dasar untuk menghitung nilai barang dan jasa di sepanjang tahun. Dengan kata lain, harga pada tahun dasar memberikan dasar untuk mendirikan kuantitas pada tahun yang berbeda. Misalkan kita memilih 2010 sebagai tahun dasar dalam contoh kita kemudian dapat menggunakan harga hotdog dan hamburger pada tahun 2010 untuk menghitung nilai harga dan jasa yang diproduksi pada tahun 2010, 2011, dan 2012. Tabel kedua menunjukkan perhitungan ini. Untuk menghitung PD Beryl tahun 2010, kami menggunakan harga hotdog dan hamburger pada tahun 2010, yang disebut juga tahun dasar, dengan jumlah hotdog dan hamburger yang diproduksi pada tahun 2010. Jadi untuk tahun bagian dari kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan jumlah hotdog dan hamburger, dan sebagian disebabkan oleh kenaikan harga hotdog dan hamburger untuk mendapatkan ukuran jumlah yang diproduksi yang tidak terpengaruh oleh perubahan. Jika perubahan harga, kami menggunakan PDS real yang merupakan produksi barang dan jasa yang dinilai pada PD Beryl harga konstan. Kami menghitung PD Beryl dengan terlebih dahulu menetapkan 1 tahun sebagai tahun dasar. Kami kemudian menggunakan harga hotdog dan hamburger pada tahun dasar untuk menghitung nilai barang dan jasa di sepanjang tahun. Dengan kata lain, harga pada tahun dasar memberikan dasar untuk membandingkan kuantitas pada tahun yang berbeda. Bagian dari kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan jumlah hotdog dan hamburger, dan sebagian disebabkan oleh kenaikan harga hotdog dan hamburger untuk mendapatkan ukuran jumlah yang diproduksi yang tidak dipengaruhi oleh perubahan harga. Jika menggunakan PD Beryl yang merupakan produksi barang dan jasa yang dinilai pada PD Beryl harga konstan, kita menghitung PD Beryl dengan terlebih dahulu menetapkan 1 tahun sebagai tahun dasar. Kita kemudian menggunakan harga hotdog dan hamburger pada tahun dasar untuk menghitung nilai barang dan jasa di sepanjang tahun. Dengan kata lain, harga pada tahun dasar memberikan dasar untuk membandingkan kuantitas pada tahun yang berbeda. Misalkan kita memilih 2010 sebagai tahun dasar dalam contoh kita kemudian dapat menggunakan harga hotdog dan hamburger pada tahun 2010. Untuk menghitung nilai barang dan jasa diproduksi pada tahun 2010, 2011, dan 2012, tabel menunjukkan perhitungan ini. Untuk menghitung PD Beryl pada tahun 2010, kami menggunakan harga hotdog dan hamburger pada tahun 2010 di tahun dasar dalam jumlah hotdog dan hamburger yang diproduksi di tahun 2010. Jadi untuk tahun dasar, PD Beryl selalu sama dengan PDB nominal. Untuk menghitung PD Beryl di tahun 2010, kami menggunakan harga hotdog dan hamburger pada tahun 2010 di tahun dasar dan jumlah hotdog dan hamburger yang diproduksi pada tahun 2010. Jadi, untuk tahun dasar, PD Beryl selalu sama dengan PDB nominal. Untuk menghitung PD Beryl di tahun 2011, kami menggunakan harga hotdog dan hamburger pada tahun 2010, atau disebut juga dengan tahun dasar, dan jumlah hotdog dan hamburger yang diproduksi pada tahun 2011. Demikian pula untuk menghitung PDB real untuk di tahun 2012, harga dalam 2010 dan kuantitas pada tahun 2012, ketika kami menemukan bahwa PDB real telah meningkat dari $200 pada tahun 2010 menjadi $350.000 pada tahun 2011, dan kemudian menjadi $500.000 pada tahun 2012. Kami mengetahui bahwa peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan jumlah yang diproduksi karena harga yang ditahan ditetapkan pada tingkat tahun dasar. Ringkasnya, PDB nominal menggunakan harga saat ini untuk memberi nilai pada produksi barang dan jasa perekonomian. PD Beryl menggunakan harga tahun dasar yang konstan untuk memberi nilai pada produksi barang, bahkan jasa perekonomian. Karena PD Beryl tidak dipengaruhi oleh perubahan harga, perubahan PD Beryl hanya mencerminkan perubahan jumlah yang diproduksi dengan adanya demikian. PD Beryl adalah ukuran produksi barang dan jasa perekonomian.
Tujuan PDB Real dalam menghitung PDB adalah untuk mengukur seberapa baik kinerja perekonomian secara keseluruhan. Karena PDB Real mengukur produksi barang dan jasa perekonomian, PDB mencerminkan kemampuan perekonomian untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat. Dengan begitu, PDB Real adalah ukuran kesejahteraan ekonomi yang lebih baik daripada PDB nominal. Ketika para ekonomi berbicara tentang PDB ekonomi, mereka biasanya berarti PDB real daripada PDB nominal. Dan ketika mereka berbicara tentang pertumbuhan ekonomi, mereka mengukur pertumbuhan itu sebagai persentase perubahan PDB real dari satu periode ke periode lainnya. Deflator PDB seperti yang baru saja kita lihat, PDB nominal mencerminkan jumlah barang dan juga jasa yang diproduksi perekonomian. Dan harga barang dan jasa tersebut, sebaliknya, jika mempertahankan harga konstan pada tingkat tahun dasar, PDB real hanya mencerminkan jumlah yang diproduksi dari dua statistik ini. Kita dapat menghitung yang ketiga, yang disebut deflator PDB, yang hanya mencerminkan harga barang dan jasa. Produksi barang dan jasa yang dinilai dengan harga konstan deflator PDB dihitung sebagai berikut. Deflator PDB, ukuran harga deflator PDB sama dengan PDB nominal kali 100. PDB real karena PDB nominal dan PDB real harus sama pada tahun dasar. Deflator PDB untuk tahun dasar selalu sama dengan 100. Demikian penjelasan materi saya pada hari ini. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Terima kasih. Demikian penjelasan materi saya pada hari ini. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Isabella Kesinaga dari kelas manajemen bisnis 3C akan membahas tentang measuring a nation income, atau disebut juga sebagai mengukur pendapatan negara. Sebagian besar pengalaman akan dibentuk oleh kondisi ekonomi yang berlaku. Dalam beberapa tahun ke depan, juga banyak perusahaan di seluruh perekonomian memperluas produksi barang dan jasa. Di lapangan pekerjaan meningkat dan pekerjaan mudah ditemukan. Tetapi, di tahun-tahun yang lain, perusahaan mengurangi produksi. Lapangan pekerjaan menurun dan mencari pekerjaan yang membutuhkan waktu lama ekonomi. Ekonomi terbagi menjadi dua, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro adalah studi tentang bagaimana rumah tangga dan bagaimana mereka berinteraksi di pasar. Sedangkan pengertian mikroekonomi adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Ekonomi income and expenditure, yang artinya pendapatan dan pengeluaran perekonomian. Yang kita tahu, PDB adalah singkatan dari produk domestik bruto. Pada dasarnya, PDB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDB mengukur dua hal secara bersamaan, yaitu pendapatan total semua orang dalam perekonomian dan total pengeluaran untuk output barang dan jasa perekonomian. Definisi dari PDB yang berfokus sebagai ukuran pengeluaran total ialah domestik produk bruto, nilai pasar dari semua barang dan jasa akhir yang diproduksi suatu negara dalam periode tertentu. Produk domestik bruto disebut juga dengan PDB adalah nilai pasar dari semua barang dan jasa akhir yang diproduksi di suatu negara dalam periode tertentu. PDB juga mencakup nilai pasar dari layanan perumahan yang disediakan oleh persediaan perekonomian. Beberapa definisi dari PDB yang berfokus sebagai ukuran pengeluaran total ialah domestik bruto produk nilai pasar dari semua barang dan jasa akhir yang diproduksi suatu negara dalam periode waktu tertentu. Produk domestik bruto disebut juga dengan PDB adalah nilai pasar dari semua barang dan jasa akhir yang diproduksi suatu negara dalam periode waktu tertentu. PDB juga mencakup nilai pasar dari layanan perumahan yang disediakan oleh persediaan perumahan ekonomi. Komponen PDB pengeluaran dalam perekonomian mengambil banyak bentuk. Sebagai contoh, setiap saat, keluarga Smith mungkin sedang makan siang di Burger King. Ford mungkin sedang membangun pabrik mobil. Angkatan Laut mungkin memiliki pengadaan kapal selam. Dan British Airways mungkin membeli pesawat terbang dari Boeing.
PDB juga mencakup semua berbagai bentuk pengeluaran di dalam negeri, barang dan jasa yang dihasilkan untuk memahami bagaimana perekonomian menggunakan sumber daya yang langka. Para ekonomi mempelajari komposisi PDB di antara berbagai jenis pengeluaran. Untuk melakukan PDB atau yang dinyatakan sebagai Y, dibagi menjadi 4 komponen. Konsumsi atau C, investasi menit atau I, pembelian pemerintah atau C, dan ekspektasi NX. Y sama dengan C tambah I tambah G tambah NX. Persamaan ini adalah identitas persamaan yang harus benar, karena bagaimana variabel dalam persamaan didefinisikan dalam hal ini. Karena setiap dolar pengeluaran termasuk dalam PDB, ditempatkan ke dalam salah satu dari 4 komponen. Total dari keempat komponen tersebut harus sama dengan PDB. Sebagai contoh, dapat kita lihat 4 komponen ini lebih dekat. PDB real versus nominal seperti yang telah kita lihat. PDB mengukur total pengeluaran barang dan jasa di semua pasar dalam perekonomian. Jika pengeluaran total meningkat dari satu tahun ke tahun berikutnya, setidaknya satu dari 2 hal harus benar. Yang pertama, perekonomian menghasilkan output barang dan jasa yang lebih besar. Atau yang kedua, barang dan jasa dijual dengan harga lebih tinggi. Ketika mempelajari perubahan ekonomi dari waktu ke waktu, para ekonom ingin memisahkan kedua efek ini secara khusus. Mereka menginginkan ukuran jumlah total barang dan jasa yang diproduksi perekonomian yang tidak terpengaruh oleh perubahan harga. Secara khusus, mereka menginginkan ukuran jumlah total barang dan jasa yang diproduksi perekonomian yang tidak terpengaruh oleh perubahan harga barang dan jasa tersebut.